Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa di Universitas Terbuka Taiwan, khususnya Angkatan 10. Eh, yang pertama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana eh, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan berkah kebaikan dan perlindungan sehingga bisa menghadiri acara perkuliahan pada malam hari ini. Dan saya juga berdoa semoga diskusi kita malam ini akan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas. Di sini kita sudah ada sekitar 22 partisipan. Mungkin masih ada teman-teman yang belum selesai, masih dalam perjalanan menuju kelas. Nggak apa-apa, seperti biasa nanti akan menyesuaikan. Pada malam hari ini kita akan diskusi mengenai modul 7 dengan judul memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk dan produk berkualitas. Jadi cerita mengenai motivasi karyawan dan produk berkualitas itu biasanya lebih lekat dengan pembahasan dari manajemen sumber daya manusia. Jadi lagi-lagi bahwa pengantar bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang memang dipersiapkan sebagai dasar untuk mata kuliah konsentrasi atau mata kuliah lanjutan. Jadi nanti pada semester berikutnya nanti saudara-saudara nanti akan bertemu dengan yang namanya manajemen sumber daya manusia. Atau biasa kalau di sebuah perusahaan ketemu dengan yang namanya Human Resource Development. Uh, uh, Baik, dalam modul ini sebagai pendahuluan dijelaskan bahwa karyawan merupakan aset perusahaan yang terbesar dan memerlukan penanganan yang berbeda dari aset lain. Karyawan tidak dapat disamakan dengan sumber daya lain yang dapat dibuang bila umur ekonomisnya habis. Oleh karena itu, beberapa ahli menyebutnya dengan manusia yang memiliki sumber daya atau acap kali disebut dengan human capital. Jadi, pengolahan karyawan meliputi memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan penghargaan kepada karyawan. Selain itu, karyawan juga memerlukan motivasi yang dapat mendorongnya mencapai sasaran karyawan. Karyawan juga memerlukan hubungan dengan orang lain dan mendapatkan perhatian dalam kesehatan, keselamatan, dan keadilan di tempat kerjanya. Pengolahan karyawan membutuhkan perencanaan hingga pengendalian baik yang bersifat strategis maupun taktis. Tingkat lingkungan akan berpengaruh pada hal yang harus dilakukan bagi karyawan dan cara melakukannya. Dan di modul ini akan dibagi menjadi 3 kegiatan belajar seperti biasa, bahwa dalam kegiatan belajar pertama di sini akan membahas mengenai produktivitas karyawan, di mana pembahasannya meliputi pembahasan konsep dasar produktivitas dan teori motivasi karyawan. Nah, pada kegiatan belajar kedua itu akan dijelaskan mengenai bagaimana mengelola tenaga kerja. Nah, kegiatan belajar kedua di sini akan dijelaskan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia, perekrutan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja karyawan, pemberian kompensasi karyawan, dan konsep pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, kegiatan belajar ketiga itu meliputi pembahasan mengenai serikat pekerja dan peraturan ketenagakerjaan dan perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Jadi secara umum setelah mempelajari modul 7 ini, mahasiswa itu dapat menjelaskan mengenai konsep, mengenai cara mengelola karyawan mulai dari perekrutan karyawan hingga pengolahannya serta cara hubungan kerja yang diatur dan dapat tercapai keharmonisan hubungan. Jangan pernah lupa bahwa teman-teman mahasiswa yang pada saat ini sedang menjalani proses pendidikan atau proses akademik di Universitas Terbuka Taiwan, ini sedang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Begitu.
Baik, eh, itu dari pendahuluan di awal. Eh, Pada modul modul ini kita masuk di kegiatan belajar satu dengan judul produktivitas karyawan. Nah, di sini konsep dasar dari produktivitas. Produktivitas di sini sering disebut-sebut, di mana produktivitas merupakan rasio output uh, yang dimana di dalam rasio output di sini ada barang dan layanan atau produk dibanding dengan input yang di dalamnya ada sumber daya dan tenaga kerja. Oke, sebelum masuk di sini, kalau tadi ada produk atau barang dan layanan, layanan ini bisa dalam bentuk jasa. Nah, di sini ada sumber daya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak sumber daya itu yang seperti apa? Ya, Mas Sugi, monggo. Ya, modal. Apalagi tenaga kerja, bahan baku, apalagi Mas Rofi tenaga kerja. Nah, kira-kira gedung itu masuk sumber daya nggak? Tempat. Oke, berarti sudah mulai ini ya, mulai ada bayangan. Eh, Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas dalam produksi untuk menghasilkan output. Jadi bercerita mengenai produktivitas di sini tidak jauh dari yang namanya kinerja. Nanti akan saudara-saudara nanti akan sering ketemu dengan istilah produktivitas. Misalnya nanti pada saat di akhir-akhir perkuliahan atau biasanya kalau mahasiswa ada bikin tugas akhir atau bikin penelitian atau mini riset, biasanya ada judul apa namanya, pada peningkatan produktivitas karyawan itu di akhir. Pengaruh apa nanti di akhirnya bunyinya pada produktivitas karyawan. Itu nanti sering. Ketika bercerita mengenai produktivitas, di situ apa namanya yang paling mudah untuk mengukurnya, di mana produktivitas merupakan rasio output dibandingkan dengan input. Itu ketemunya adalah produktivitas. Seperti itu. Nah, eh, jadi produk di dalam untuk meningkatkan produktivitas itu biasanya tidak jauh-jauh dari yang namanya kualitas. Kalau kemarin kita sudah cerita apa itu kualitas, nah pada hari ini kita cerita mengenai produktivitas. Produktivitas dan kualitas itu biasanya apa namanya berhubungan sangat sangat erat sekali. Dalam evaluasi kondisi perekonomian, tingkat kinerja yang dapat dicapai dalam proses produktivitas adalah dalam produksi adalah produktivitas, efisiensi dan efektivitas, di mana konsep produktivitas berakar dari hubungan antara input dan output atau rasio antara output dan input. Efisiensi dan efektivitas biasanya diperlakukan sebagai satu hubungan, namun merupakan dua konsep yang terpisah. Jadi di awal-awal semester kita ada cerita berdiskusi mengenai perbedaan antara efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam modul ini dijelaskan bahwa efisiensi menjelaskan tingkat kegiatan yang menghasilkan kuantitas output tertentu dengan konsumsi minimum dari input atau menghasilkan output terbesar dengan input tertentu. Sedangkan efektivitas menghubungkan output atau sasaran operasi, sedangkan efisiensi berhubungan dengan output dari sumber daya atau input yang dihasilkan. Di sini dijelaskan bahwa efisiensi merupakan doing things right, sedangkan efektivitas merupakan doing the right thing.
Efisiensi dipandang sebagai kuantitatif atau efisiensi teknis atau nilai efisiensi ekonomis. Produktivitas merupakan sinonim efisiensi teknis. Jadi seperti itu penjelasannya secara teori. Uh, Secara praktek itu sudah uh, ya Mbak Ani jago nih. Peter Drucker itu teorinya pasti akan dipakai. Terus ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya resource based theory. Resource based theory of the firm. Jadi istilah-istilah yang digunakan dalam modul di sini kadang-kadang juga agak menyulitkan karena banyak-banyak istilah asing. Jadi paling tidak saya berpesan dengan teman-teman untuk sering-seringlah membaca modul ini karena kalau sistemnya dibaca jarang dibaca, jarang dibuka, kita akan sulit untuk memahaminya. Baik, dalam resource based theory of the firm di sini dijelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa sumber daya manusia atau SDM dapat menyediakan sumber untuk mempertahankan keunggulan bersaing berdasarkan 4 persyaratan yang dipenuhi. Pertama yaitu SDM menambah nilai bagi proses produksi. Yang kedua adalah keahlian yang dicari perusahaan harus jarang atau langka. Yang ketiga adalah kombinasi human capital investment tidak mudah dapat ditiru. Yang keempat adalah SDM merupakan keunggulan bersaing. Pentingnya proses rekrutmen dan pelatihan untuk mengembangkan karyawan. High skill employees selanjutnya perlu diimbang dengan motivasi untuk mendorong bekerja lebih baik. Jadi ingat yang diskusi kita di awal, kita belajar bisnis. Ketika belajar bisnis di sini yang konsep awal yang dapat kita ingat di mana bisnis di sini merupakan pertukaran dari apa yang kita miliki dan apa yang orang yang butuhkan, kemudian menukarkan uangnya kepada produk, apakah itu barang atau jasa yang kita miliki, yang dengan tujuan akhir mencapai keuntungan. Itu bisnis. Jadi ketika kita memahami konsep bisnis, paling tidak dengan apa yang disampaikan di dalam resource based theory of the firm di sini, kita mudah untuk memahaminya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ada produktivitas karyawan. Di sini ada beberapa teori-teori yang yang nantinya akan memperkuat dari perjalanan kita dalam mencapai apa yang ingin kita lakukan. Jadi kadang-kadang juga pada saat kita berada di masyarakat, kita sering mendengarkan teori. Kenapa harus teori gitu? Ya, silakan bergabung, Pak Win. Kenapa harus teori? Teori. Sok teori, seperti itu. Jadi jangan salah bahwa teori di sini kita bisa mengartikan bahwa teori di sini merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Jadi teori itu berdasarkan peristiwa atau fakta yang terjadi. Jadi diambil kemudian teori itu merupakan sarana pokok guna mendapatkan atau menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Jadi kalau kita misalnya Mas Ropi nanti akan bikin penelitian yang berkaitan dengan entrepreneur misalnya gitu. Misalnya mau meneliti tentang entrepreneur wanita. Jadi mungkin bisa berangkat dari beberapa teori yang kita bahas pada malam ini. Misalnya teori motivasi, ada beberapa teori motivasi yang nanti yang akan
Mas Tropi bisa gunakan untuk memperkuat atau sebagai dasar untuk mengembangkan dari penelitian yang nantinya akan dilakukan. Seperti itu. Teori. Jadi teori itu penting untuk memudahkan kita untuk melanjutkan apa yang akan kita lakukan. Baik, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teori yang nantinya akan kita bahas. Di antaranya yaitu ada beberapa teori klasik, teori keperilakuan, dan yang lain. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa motivasi dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan semangat kerja. Jadi kalau teorinya gini bisa berbunyi seperti ini. Kalau saya berpikir bahwa teori itu diperoleh dari penyimpulan berbagai asumsi. Bisa saja dari asumsi, bisa saja dari peristiwa, Mbak Ani. Seperti itu. Jadi kembali lagi, ini saya cerita bahwa teorinya bicara begini, semakin baik motivasi diberikan, maka itu akan meningkatkan kinerja seseorang, apakah itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Itu teorinya ngomong itu jelas. Jadi gini, motivasi dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan semangat kerja. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan dicerminkan pada semangat kerja yang tinggi. Ya, selanjutnya, semangat kerja tinggi akan mempengaruhi prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Jadi secara teori, hubungan antara motivasi dan prestasi kerja dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori. Salah satunya yaitu yang nanti akan kita jelaskan, teori pengharapan. Seperti itu. Nah, di sini ada teori klasik. Teori klasik di sini berangkat, kenapa teori sama praktek kadang nggak sesuai hasilnya, Pak ya? Kenapa ya? Jadi gini, teori itu dasarnya. Kadang-kadang kayak seperti gini, teorinya ngomong gini, ketika motivasi diberikan dengan baik, itu maka akan meningkatkan kinerja. Itu teorinya ngomong seperti itu. Tetapi pada saat di lapangan, pada saat nanti misalnya Mbak Ira mau bikin penelitian mengenai pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja. Nah, jadi pada saat melakukan penelitian di lapangan, ini jalan nih penelitiannya nih. Wah, ternyata hasilnya beda. Motivasinya dikasih bagus, tapi kinerjanya tidak bagus. Atau kinerjanya juga ya kinerjanya ya begitu-begitu saja. Kinerjanya santai-santai saja, atau bahkan kinerja menurun. Kita bisa melihat beberapa institusi yang ada di negara kita, baik itu di institusi negeri maupun di institusi swasta. Kasih nih motivasinya tidak hanya dalam bentuk motivasi biasanya ada penghargaan tertentu, apakah itu dengan meningkatkan kenaikan gaji atau salary, ataupun dengan motivasi yang lain, jabatan maupun yang lain. Itu kan salah satu bentuk-bentuk motivasi yang bisa membangkitkan motivasi. Ketika seseorang diberikan motivasi baik, ternyata di dalam organisasi tersebut itu tidak meningkatkan kinerja. Nah, itulah temuan yang kita dapatkan dari penelitian kita. Itu temuannya itu. Baik, itu. Nah, dicari. Nah, ada apa nih? Kenapa kok teorinya nggak bisa sejalan? Bisa saja. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat kinerja tersebut tidak meningkat, walaupun sudah diberikan motivasi yang baik. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya ada teori keperilakuan awal. Menurut Horton Study, perlunya memulai dengan percobaan-percobaan tersebut bertujuan untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik terhadap output karyawan.
Ya, itu yang saya jelaskan tadi, Mbak Santi. Hasil percobaan tersebut menyatakan bahwa produktivitas karyawan bukan hanya disebabkan oleh lingkungan fisik, melainkan oleh teori hubungan antara manusia. Manajer perlu memberikan perhatian terhadap karyawan. Berdasarkan teori keperilakuan awal, muncul teori motivasi yang muncul. Di sini ada teori X, teori Y, model hierarki kebutuhan, dan teori dua faktor. Jadi itu nanti yang akan kita bahas. Nah, di sini ada teori X dan Y. Jadi menurut McGregor, manusia dapat dikelompokkan menjadi dua tipe dengan ciri-ciri yang berbeda. Manusia tipe X memiliki ciri-ciri yang berlawanan dengan manusia tipe Y. Oleh karenanya, diperlukan teknik-teknik motivasi yang berbeda pula dalam penanganannya. Nah, di sini. Teori X di sini manusia dengan tipe X memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu biasanya pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan sehingga sedapat mungkin menghindarinya. Ciri-ciri selanjutnya adalah karena tidak menyukai pekerjaan, maka manusia tipe ini akan memberikan respon terhadap ancaman dan hukuman. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab. Dan yang terakhir itu biasanya manusia dengan tipe X itu ingin selalu diarahkan serta ingin mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pekerjaannya. Kira-kira teman-teman yang ada di sini masuk tipe X atau bukan? Nah, selanjutnya adalah manusia dengan tipe Y. Manusia tipe Y ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu biasanya pada dasarnya bekerja adalah sama halnya dengan bermain, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang perlu dinikmati. Jadi, kalau saya pernah cerita bahwa saya senang banget berbagi pengetahuan dengan teman-teman, apakah itu teman-teman yang masih muda ataupun yang sudah senior dari saya. Saya senang nih bagi-bagi atau sharing knowledge dengan siapa saja. Tetapi sharing knowledge-nya yang baik. Dan saya akan senang sekali kalau hobi saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, itu seperti itu. Jadi pada dasarnya bekerja adalah sama halnya dengan bermain, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang perlu dinikmati. Bekerja dinikmati. Ketika saya bekerja, saya anggap ini ibadah untuk saya. Jadi enjoy. Saya akan enjoy dengan melakukan pekerjaan saya. Apapun pekerjaan saya. Ketika pekerjaan itu positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain, saya sangat happy dengan itu. Selanjutnya, manusia tipe Y ini memiliki ciri-ciri memiliki pengendalian diri dan mampu mengatur perilaku untuk mencapai tujuan. Yang C adalah memiliki respon positif terhadap imbalan, bukan ancaman dan hukuman. Dan yang D, menerima tanggung jawab. Yang terakhir itu biasanya memiliki inisiatif dan kreativitas dalam bekerja. Tuh, jadi dari teori X dan Y ini kira-kira teman-teman masuk yang mana? Nggak perlu diekspos di sini. Cukup di dalam hati saja. Kalau masuk yang X, itu tadi beberapa ciri-cirinya. Kalau masuk yang Y, seperti itu ciri-cirinya. Bahkan di dalam teori yang lain, itu ada yang namanya teori Z. Teori Z di sini itu dari, kalau nggak salah, dari William Ochi. William Ochi itu, jadi gini, teori Z di situ ceritanya gini, teori manajemen yang berdasarkan karakteristik praktek-praktek manajemen yang sukses serta diterapkan oleh para manajer Jepang dan Amerika. Teori Z. Itu yang lanjutan. Nah, ini kita cerita mengenai teori X dan Z, teori X dan Y. Nah, di dalam modul di sini dijelaskan bahwa teori X
teori X lebih diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level rendah, sedangkan teori Y lebih diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level tinggi. Nah, selanjutnya McGregor juga menjelaskan bahwa manajer yang lebih menerima teori Y dapat lebih memotivasi dan memuaskan karyawan karena karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih menantang. Jadi gini, misalnya kayak mungkin ada salah satu teman yang sepakat, Pak, kayaknya saya ini masuk di tergolong manusia dengan tipe Y deh. Ya, kalau misalnya seperti itu ya ini teorinya. McGregor akan bicara bahwa manusia dengan yang memiliki ciri-ciri teori Y, dia lebih bisa nanti kalau jadi pimpinan lebih bisa memotivasi karyawannya dengan baik. Biasanya dia lebih merangkul seperti itu. Itu ya dari teori X dan Y. Selanjutnya ada yang namanya teori motivasi. Teori motivasi, teori dari teori kepuasan motivasi atau teori hierarki. Di sini teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow di sini mengemukakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat. Motivasi manusia dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia bersifat hierarkis, artinya pemenuhannya itu dilakukan secara bertingkat. Kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak mungkin dirasakan jika kebutuhan tingkat yang lebih rendah belum terpuaskan. Seperti itu. Nah, di sini ada 5 hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow. Ada yang pertama yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis ini sini adalah kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis. Di sini ada saya masukkan bahwa di sini ada makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Jadi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis itu kebutuhan yang pertama. Jadi yang semua yang ada di sini membutuhkan itu. Ada yang tidak membutuhkan itu? Oke. Selanjutnya ada keamanan dan keselamatan yang kedua. Misalnya terbebas dari rasa sakit, ancaman, PHK. Itu masuk di keamanan dan keselamatan. Rasa aman. Selanjutnya ada kebutuhan sosial nih, yang ketiga. Kebutuhan sosial, kepemilikan, dan cinta. Misalnya kebutuhan untuk berteman, menjadi anggota organisasi, itu juga masuk di bagian yang ini. Tapi bukan Pak Cinta loh ya. Kalau Pak Cinta Adi lain, itu teman kita. Ya. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan. Misalnya berupa pujian. Ya, misalnya gini. Kadang-kadang bukan hanya anak kecil, anak besar juga butuh pujian. Misalnya Mbak Wahidah. Mbak Wahidah kan ini Mbak Wahidah kerja di mana ya? Kalau boleh tahu. Ya, Taipei saya tahu semua, ada beberapa orang di Taipei. Maksudnya kerja di apa? Sebagai kerja di pabrik atau kerja di tempat yang lain. Oke, PRT. Walaupun PRT itu sifatnya informal, tetapi paling tidak Mbak Wahida juga butuh yang namanya ini pujian pada saat bekerja. Wah, kerjanya bagus. Terima kasih ya, ini kamu sudah membantu keluarga kami. Walaupun hanya beberapa patah kalimat, tetapi kalimat itu akan membekas di dalam
hati Mbak Waida.